Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bella, saya akan memberikan materi ke-1 mata kuliah mekanika, fluida, dan hidrolika. Definisi: mekanika fluida adalah ilmu tentang gaya dan gerak dari suatu fluida. Fluida adalah suatu material yang memiliki gaya gesek rendah, shear stress. Fluida contohnya adalah air, udara, minyak, dan lain-lain. Not fluida yang bukan fluida seperti baja, intan, kertas, dan lain-lain. Hidrolika adalah cabang ilmu yang mempelajari perilaku air yang terdiri dari dua, yaitu hidrostatistika dan hidrodinamika. Manfaat untuk teknik sipil, mekanika fluida, dan hidrolika. Pertama, penyediaan air bersih atau air minum seperti pam simas, drainase, dan pengendalian banjir. Jalan itu paling takut dengan air. Makanya apabila jalan tidak baik drainasenya, maka tidak akan awet jalan tersebut sekuat apapun jalan itu. Kemudian rekayasa irigasi. Ini bagaimana mengatur air irigasi sehingga bisa digunakan dari hulu sampai hilir, mulai dari bendungan sampai ke laut. Kemudian transportasi dan pelabuhan. Transportasi di sini yang lebih diutamakan itu transportasi sungai dan laut. Tetapi di transportasi darat atau udara itu ada juga prinsip-prinsip fluida yang digunakan. Kemudian pelabuhan ini setelah dibuat kemudian ada namanya sedimentasi. Sedimentasi ini apabila tidak dikendalikan, dia akan kapal tidak bisa berlabuh di dermaga pelabuhan. Apalagi pelabuhan-pelabuhan di hilir sungai seperti pelabuhan Tanjung Api-Api. Ini kemudian teknik lingkungan, sanitasi dan limbah. Ini juga terkadang bermasalah, apalagi limbah-limbah rumah sakit banyak mengandung zat-zat kimia yang berbahaya untuk tubuh. Kemudian tambang emas itu bermasalah juga. Kalau tidak, ini juga bisa membahayakan bagi kita dan keturunan kita. Kemudian pembangkit listrik tenaga air. Pembangkit listrik tenaga air bagaimana? Air yang mengalir di dam disalurkan ke suatu tunnel, kemudian menggerakkan suatu benda menjadi listrik dan lain-lain, banyak ini. Kemudian kita lanjutkan. Ini latar belakang Archimedes 285-212 sebelum Masehi merumuskan hukum apung dan menerapkannya pada benda-benda terapung atau melayang, dan juga memperkenalkan bentuk kalkulus diferensial sebagai bagian dari analisisnya. Leonardo da Vinci 1452-1519, bukan Leonardo da Vinci yang artis itu, yang kapalnya tenggelam, itu dinyanyikan yang bagus-bagus itu, yang orang Prancis itu nyanyikannya Celine Dion, dengan karya tulisnya On the Flow of Water and Drift Structure. Kemudian ada Simon Stephen 1548 sampai dengan 1620. Dia menemukan
ilmu hidrostatistika, gaya akibat zat cair pada bidang terendam. Ada Galileo 1564-1624, hukum benda jatuh dalam zat cair. Kemudian ada Evangelista Torricelli 1608-1607, kecepatan air melalui lubang. Kemudian ada Edme Moriente menemukan eksperimen nilai koefisien debit pada lubang. Latar belakang, masih kita lanjutkan sejarah atau latar belakang dari ilmu mekanika fluida dan hidrolika. Robert Hooke 1653-1703, anemometer yang ditemukannya, dan baling-baling pengembangan baling-baling kapal. Kemudian ada Anthony Parent 1666-1716, mempelajari kincir air dan mencari hubungan antara kecepatan roda dan kecepatan air untuk mendapatkan redemen maksimal. Nah, ini PLTA tadi. Ini awalnya itu ditemukan oleh Antonio Parent. Varignon 1692 membuktikan teori Torricelli untuk aliran melalui lubang. Kemudian ada Blaise Pascal 1623-1662, tekanan hidrostatistik. Isaac Newton 1642-1728, hukum aliran fluida, viskositas atau tegangan geser bervariasi atau melawan dengan kecepatan. Kemudian ada latar belakang selanjutnya Bernoulli, dia hukum kekentalan energi, kehilangan energi selama pengaliran, tahun 1782. De Alembert 1783, dan Clairaut 1713-1763 disempurnakan Leonhard Euler. Nah, ini ada rumus Euler 1713-1783, dasar ilmu hidrodinamika aliran fluida ideal. Kemudian ada Louis Niebuhr 1885-1836, dan George Stuck 1819-1803, penyempurnaan persamaan Euler menjadi persamaan gerak fluida viskos. George Airy 1801-1836, persamaan amplitudo kecil. Kemudian ada Hermann von Helmont 1821-1894, aliran vortex, garis arus, analisis dimensi, dan sebagainya. Lord Kelvin 1824-1907, hukum termodinamika. Kemudian ada Lord Rayleigh 1843-1819, prinsip-prinsip keseimbangan dan analisis dimensi. Henry Pitot, nah ini tabung Pitot yang ditemukannya 1894-1771, alat ukur kecepatan aliran zat cair tabung Pitot. Nah, ini kata Bapak tadi, tabung Pitot. Anthony Cesi 1718-1798, tahanan hidrolik. Ini yang rumus Cesi. Rumus Cesi ini nanti dikembangkan lagi oleh Manning, disamakan lagi dengan Rayleigh. Ini nanti kita pelajari. Rumus Cesi berpadu dengan rumus Manning. Kemudian Jean Borda 1733-1799, aliran melalui lubang dan faktor 2G dalam rumus hidrolika. Jean Baptista Bleger 1789-1874, garis pembendung atau breakwater. Ini biasanya dipelajari di pelabuhan. Kalau breakwater ini pembendungan itu ada garis-garisnya, nanti kita pelajari juga. Ini banyak dipelajari di perencanaan bangunan keairan. Bernard Fourniron
1802-1867, pengembangan turbin hidrolik. Kita lanjutkan. Ini Gaspard de Coriolis 1992-1843, distribusi kecepatan aliran. Kemudian Jean-Louis Fauchet 1799-1886, persamaan aliran laminer. Ini juga nanti akan banyak dipelajari oleh kita ini. Bar de Saint-Venant 1797-1886, gerak gelombang di saluran terbuka. Rumus Saint-Venant. Arsène Dupet 1804-1866, hidrolika air tanah. Ini tidak banyak kita pelajari. Kemudian Anthony Charles Bridge 1822-1883, hitungan profil muka air. Kemudian Dan Darcy 1803-1858, hukum tahanan aliran melalui pipa berdasarkan percobaan aliran dalam media berpori, hukum Darcy. Paul Dubois 1847-1924, gerak sedimen dasar di saluran dan sungai. Henry de Mille Bazin 1829-1917, mempelajari distribusi kecepatan arah transversal dan koefisien kekerasan dinding saluran. Ini kemudian ada Emil Oskar Euler 1818-1894 dan Wayne Rudolph Utter 1818-1888, rumus tahanan aliran Couillet and Gutter. Philippe Gaspard Geiger 1826-1905 dan Robert Manning. Nah, ini tadi berpadu rumus Manning ini tahanan aliran, itu berbagai jenis aliran, mulai dari berbeda-beda, dia rumput berbeda, dia batu bata berbeda, dia plesteran berbeda, ada bermacam-macam yang dirumuskan oleh si Manning ini. Giovanni Ventur, pengaruh perubahan penampang pipa dan saluran terhadap tekanan dan profil aliran 1849-1822. Osborne Reynolds, nah ini juga nanti kita pelajari, tapi banyak di pipa yang ini. Model fisik gerak sedimen dasar, masalah kavitasi dan kondisi aliran laminer, turbulen dan transisi angka Reynolds. Ini nanti ada angkanya, angka Reynolds. Louis Predet 1873-1953, gabungan teori hidrodinamika dan hidrolika eksperimen ilmu mekanika fluida, terkenal dengan konsep lapis batas 1901. Ini Paul Hendrik Blasius, aliran melalui pipa halus dan mengusulkan hubungan antara koefisien gesekan dengan angka Reynolds. John Nicurace, aliran melalui pipa dasar. Kemudian Beckingham 1867-1940, ini ada Beckingham, ini Inggris, teknik analisis dimensi dan kesebangunan. Ada Boris Alexander Virchow, ini orang Rusia, 1850-1951, aliran melalui saluran terbuka. Kemudian ada Keulingen, Bapak belum terpantau ini tahunnya berapa, gerak gelombang tahanan pada aliran melalui pipa dan saluran terbuka, dan aliran dengan perbedaan massa jenis. Ini hukum Newton 2, di mana F dikali dalam kurung MF dibagi dt. Apabila massa M adalah F sama dengan M dt dikali df dibagi dt, atau F sama dengan M besar kali A, di mana F adalah gaya Newton, M adalah massa benda kilogram, A adalah kecepatan atau M kali S2, kemudian F adalah kecepatan atau M dibagi S. Dimensi saluran, dimensi adalah
Dimensi dan satuan. Dimensi adalah besaran terukur yang menunjukkan karakteristik suatu objek seperti massa, panjang, waktu, temperatur, dan sebagainya. Jadi inilah yang dimensi tadi. Panjang berbeda, satuan berbeda, ada volume, nanti ada massa. Satuan adalah standar untuk mengukur dimensi. Contoh satuan untuk massa itu M, P itu panjang, dan waktu itu detik, second, masing-masing kilogram, meter, detik atau bahasa Inggris second. Sistem satuan adalah SI, satuan internasional, satuan Amerika atau satuan Inggris. Amerika dan Inggris ini hampir sama. Kemudian ada satuan MKS. Ini besaran adalah contoh, ini panjang, simbolnya L, ini untuk simbol, ada MKS itu M, SI. Nah ini yang kita pakai. Konversinya tidak ada. Kemudian waktu, massa, kilogram, meter. Kemudian waktu, ini yang simbolnya T, ini D, ini waktu. Gaya, ini gaya gravitasi, ini konveksinya 9,81. Volume meter pangkat 2. Kemudian kecepatan meter per detik. Percepatan itu meter per detik pangkat 2. Itu juga MKS juga. Ini bersama debit meter pangkat 3 per detik. Kecepatan sudut rad per detik. Gravitasi meter per detik pangkat 2. Kekentalan dinamik Ploys N kali D meter pangkat 2. Kekentalan kinematik ini kita yang pakai SNI, ini yang sering kita pakai, meter pangkat 2 per detik. Massa jenis ini yang internasional kita pakai, kilogram, meter pangkat 3. Berat spesifik N per meter pangkat 3. Tekanan N per meter. Daya, kemudian energi. Kita lanjutkan. Nah ini Frevik, faktor pengali 10 pangkat 12 itu tera, simbolnya T. 10 pangkat 9 giga, simbolnya G. Kemudian 10 pangkat 16 itu mega. Ini ada di HP, ada di handphone, ada di laptop, itu mega. Meter pangkat 3 itu kilo, simbolnya K. Kemudian meter pangkat min 3 itu mili, simbolnya M. Kemudian 10 pangkat min 6 mikro atau mu, simbolnya. 10 pangkat min 9 nano. Nah, nano bukan permen ini. N simbolnya. 10 pangkat min 12 piko. Nah, ini jarang dipakai yang piko nih. Simbolnya P. Nano itu sering dipakai itu. Ini faktor konveksi yang penting. Daya 1 daya kuda, horsepower 0,746 kW, tekanan 1 bar sama dengan 10 pangkat 5 PA. Kekentalan dinamik 1 poise 10 pangkat min 1 PA kali D. Kekentalan kinematik 1 stuk sama dengan 10 pangkat 4 meter pangkat 2 per detik. Kita lanjutkan. Ini aturan penulisan menggunakan Frevik. Untuk nilai selain dari 0,1 dan 1,0 menggunakan hektar, deka, desi, senti, dan sebagainya. Dihindari kecuali untuk luasan atau volume tertentu. Menggunakan Frevik hanya pada bilangan pengali dari suatu hubungan, kecuali untuk bilangan yang satuan dasar kilogram, misal kN per meter, bukan kN per milimeter. Penulisan satuan, gunakan titik untuk perkalian satuan, misal N titik M, bukan MM, bukan NM, ada titiknya di sini. Hindari penulisan satuan yang ambigu, misal N per meter pangkat 2, bukan
N per meter lagi, bukan garis miring 2 kali, pangkatnya 2 saja. Pangkat mengacu pada keseluruhan satuan, misal milimeter pangkat 2, bukan milimeter dalam kurung pangkat 2. Pembulatan angka lebih dari 5 dibulatkan ke atas, sedangkan angka yang kurang dari 5 dibulatkan ke bawah. Misal 5,399 dibulatkan menjadi 3,599 dibulatkan menjadi 3,56, dan 1,342 dibulatkan menjadi 1,34. Untuk angka sama dengan 5, jika angka yang mengikuti adalah genap, maka tidak dibulatkan ke atas. Namun apabila angka yang mengikutinya dibulat ke atas, misal 7,25, itu dibulatkan menjadi 7,2. Sedangkan angka 0,1275 dibulatkan menjadi 0,128, dan 0,255 dibulatkan menjadi 0,256. Kita lanjut. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.